Ibu lambat sedikit saja, tidak lama juga. Mohon maaf ya, mohon maaf anak-anak, karena hari ini sebenarnya tiba-tiba saja teman saya menelpon, saya tidak enak pas memutus, jadi saya meninggalkan kalian beberapa lama. Hari ini Ibu diberikan kepercayaan oleh tim modul Nusantara untuk membawakan materi di anak-anak yang hadir di sini. Sebagai kebanggaan Ibu mengenal mahasiswa yang ada di Indonesia ya. Ada dari pokoknya seluruh mahasiswa se-Nusantara. Ibu bangga bisa selalu bersama-sama kalian dan bisa membawakan materi yang pada hari ini mungkin bagian dari refleksi Bu Vivi ya? Ya. Oke, bagian dari refleksi kegiatan modul Nusantara dan diberikan kepercayaan untuk membawakan materi yang berhubungan dengan cagar budaya. Jujur saja Ibu menerima permintaan dari Ibu Vivi untuk membawakan materi ini karena secara pribadi Ibu menyukai dan sangat menyukai materi ini. Kenapa? Alhamdulillah sudah ada satu buku Ibu yang berhubungan dengan cagar budaya yang sudah terbit dan kemudian akan menyusul sekitar tahun ini lagi Ibu akan membuat lagi buku yang berhubungan dengan muatan lokal cagar budaya. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin Ibu akan sharekan materi yang berhubungan dengan cagar budaya yang ini sebenarnya adalah bagian dari buku yang telah Ibu potong-potong, terus kemudian Ibu pilih yang mana yang mungkin bisa merepresentasikan waktunya kita kurang lebih saja 1 jam di sini, Nanda, karena Ibu setelah ini ada kegiatan lagi yang Ibu harus tunaikan hingga kemudian esok hari di hari Senin lagi Ibu berhadapan lagi dengan mata kuliah yang lain. Nah, walaupun hari ini adalah hari Minggu, Ibu yakin dan percaya bukan hanya Ibu yang mengalami sebuah proses ketidakenakan karena di hari yang libur masa kita sih masuk perkuliahannya. Tetapi tidak apa-apa Nanda, apa yang kita dapatkan di sini nanti akan mendapatkan berkah. Mungkin dengan kita bertemu di hari Minggu ini kalian tidak pergi jalan-jalan, mungkin ada faktor negatif di luar pas hari Minggu dan kita berkumpul di sini, alhamdulillah kebarang akan kita ketemu kembali. Nah, Ibu akan share melalui Zoom ini, melalui melalui aplikasi Zoom ini materi yang berhubungan dengan cagar budaya. Nah, perkenankan Ibu Nuraida akan mempresentasikan tentang cagar budaya, tetapi bagian cagar budaya ini Ibu hanya mengambil sebagian dan setitik saja yang bagian lore. Nah, anak-anak yang Ibu banggakan yang pada kesempatan hari ini bersama dengan Ibu Vivi, terima kasih telah menjadi bagian dari modul Nusantara dan hingga hari ini masih selalu bersama dengan Ibu, bersama dengan anak-anak. Saya memperkenalkan sedikit sebenarnya kenapa pertama kali Ibu menerima materi ini oleh karena alhamdulillah Ibu diberikan kepercayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sekaligus menjadi tim ahli. Jadi walaupun sebenarnya ketuanya bukan Ibu, tetapi alhamdulillah dari beberapa tahun, sudah kurang lebih 5 tahun ya, Ibu sudah menggeluti cagar budaya dan perlu Ibu sampaikan bahwa terkait dengan aturan cagar budaya Ananda, ada beberapa hal yang kalian ketahui bahwa ketika kita memperhadapkan diri, ketika kita mencoba untuk menjadikan sebagai undang-undang cagar budaya sebagai sebuah larangan, maka diharapkan kepada anak-anak yang menyayangi kebudayaan itu senantiasa berupaya untuk mencari bagaimana sebuah kebudayaan, sebuah benda-benda cagar budaya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah, bahkan sebagai sebuah penyelenggara kewenangan. Setiap daerah sebenarnya memiliki potensi untuk memanfaatkan semua hal-hal yang berhubungan dengan cagar budaya. Artinya, ada sebuah regulasi kalau misalkan dari tim cagar budaya melakukan penetapan, itu harus dieskakan oleh Bapak Wali Kota atau Pak Gubernur.
Bapak Wali Kota yang terkait dengan hal ini memberikan kewenangan kepada tim ahli cagar budaya untuk memberikan penetapan terkait dengan peringkat keberapa cagar budaya tertentu. Nah, untuk wilayah Lore Nanda ini sudah menjadi sebuah benda cagar budaya yang bahkan go internasional. Tetapi yang sekarang yang diupayakan oleh Pak Gubernur dalam hal ini adalah Pak Cudi itu sedang memainkan peran bersama dengan teman-teman yang ada di luar negeri bersama dengan tim arkeologi untuk menggolkan benda cagar budaya Lorelindu untuk menjadi go internasional dan sekarang sudah diajukan. Dan mudah-mudahan tim cagar budaya akan segera bergerak ke arah sana bahwa ternyata Lorelindu itu adalah sebuah benda, sebuah situs atau kawasan cagar budaya yang memang representatif untuk beberapa tahun ke depan, untuk beberapa waktu ke depan, puluhan tahun ke depan, bahkan dia yang paling tua deh di seluruh Indonesia, Lorelindu. Tetapi Ibu tidak membahas tentang Lorelindu, Ibu hanya membahas di bagian Lore bagian barat. Kenapa Ibu memilih Lore bagian barat? Karena buku itulah yang kemarin Ibu sempat terbitkan. Terkait dengan Lore bagian timur, Lore bagian Lindu, Ibu belum menerbitkannya, makanya Ibu tidak memberikan kepada kalian anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya sebagai sebuah kebijakan sebenarnya cagar budaya itu sudah diatur dasar hukumnya pada pasal 32 ayat 1 yang mendasari atau mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara mengembangkan nilai budayanya. Nah, kutipan ini sebenarnya bisa memberikan indikasi kepada kalian bagaimana sebagai sebuah warga negara memiliki pedoman untuk terikat oleh negara untuk selalu menjaga, memelihara cagar budaya yang ada di Nusantara atau di tanah air. Kemudian sebagai sebuah bagian dari kebudayaan, maka cagar budaya itu memiliki beberapa makna yang terkait dengan pengembangan kebudayaan nasional. Yang pertama adalah dari cagar budaya itu adalah sebagai sebuah proses di mana cagar budaya itu akan menjadi bagian dari kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam sebuah konstelasi peradaban manusia yang mana di dalamnya manusia terikat secara global dan bisa mengetahui segala budaya itu melalui literasi digital, literasi budaya, dan mungkin bisa digolkan menjadi peradaban dunia. Salah satunya itu tadi Lorelindu anak-anak akan diarahkan ke sana. Terus kemudian sebagai warga negara kita diwajib atau dituntut oleh penduduknya untuk selalu memelihara dan selalu mengembangkan kebudayaan miliknya. Kenapa hal tersebut terjadi? Mungkin ini sih kadang-kala negara dan agama berbenturan ya. Kalau misalkan agama kan meninggalkan sebuah pola-pola budaya, mengkaji tentang budaya-budaya tradisional dan lain sebagainya. Oleh karena agama itu memang kita tunduk dan patuh kepada doktrin agama yang sudah kita anut. Tapi Ibu sebagai penganut agama Islam sebenarnya arahnya bukan kepada bagaimana memelihara budaya dan tradisi itu untuk saya geluti sebagai sebuah simbol doktrin untuk saya resapi. Tetapi secara pribadi selaku pengajar saya hanya ingin memelihara dan mengembangkan bahwa kebudayaan atau tradisi-tradisi budaya serta cagar-cagar budaya yang pernah di Indonesia itu wajib untuk kalian ketahui. Kita tidak langsung hidup seperti sekarang anak-anak. Kita dulunya itu ada berpotensi memiliki sebuah kerajaan-kerajaan kecil, bahkan kemudian diduga di bagian Lorelindu itu adalah sebuah tempat lokasi tertua untuk sekarang masih dikatakan bahwa lokasi tertua di Indonesia, dan kedepannya akan menjadi sebuah benda cagar budaya yang kemungkinan besar akan menjadi sebuah peradaban sama dan setingkat dengan cagar budaya, sama dan setingkat dengan Candi Borobudur anak-anak. Mudah-mudahan itu harapan kami yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk anak-anak yang ada di wilayah lain, mungkin suatu saat atau besok atau hari ini Ibu Pipi akan memberikan tugas kalian bagaimana cagar budayanya kalian yang ada di wilayah tempatnya kalian masing-masing setelah Ibu Eda mempresentasikan materi yang berhubungan dengan cagar budaya.
Oke, adik-adik, mahasiswa, anak-anak ibu yang dibanggakan bahwa berdasarkan peraturan, berdasarkan undang-undang, bukan peraturan, berdasarkan undang-undang RI ya, tahun 2000, tahun 1992 nomor 5 itu telah mengatakan bahwa undang-undang cagar budaya itu telah berhasil dan disempurnakan melalui nomor 11 tahun 2010. Nah, itulah yang Ibu pahami sebagai tim ahli cagar budaya Provinsi Sulawesi Tengah yang membahas berbagai bagian-bagian sisi filosofis, sisi sosiologis, sisi yuridis terkait dengan benda cagar budaya. Apakah itu meliputi bangunannya, apakah itu meliputi strukturnya, apakah itu meliputi situsnya, apakah itu meliputi kawasan cagar budayanya. Dan itulah yang akan menjadi bagian dari hasil penelitian, hasil penentu kebijakan dari tim cagar budaya. Nah, anak-anak rekan mahasiswa, ketika kita memandang cagar budaya dari sudut pandang sosiologis, perlu kalian ketahui bahwa undang-undang yang berhubungan dengan cagar budaya nomor 10 tahun 2010 ini telah mengenapkan bagaimana kita secara pribadi, secara individu atau kelompok, jika memiliki kepemilikan benda budaya di rumah atau di tetangga, tolong ingatkan kepada tetangga tersebut untuk mendaftarkan hak kepemilikan benda cagar budaya itu yang kemudian tetap menjadi milik pribadi, akan tetapi di bawah naungan atau pengelolaan dari dinas pendidikan yang telah diberikan amanat untuk melaksanakan itu. Nah, terus kemudian secara sosiologis juga anak-anak bahwa benda cagar budaya itu memiliki kompensasi insentif jikalau misalkan di tempatnya atau wilayah atau tempat tinggalnya atau menjadi di tempatnya itu menjadi kepemilikan cagar budaya dan kadang diberikan dispensasi berupa gaji per bulan, bahkan insentif per bulan. Jikalau di rumahnya itu ada cagar budaya, contoh ingat Soraja anak-anak? Mungkin pernah Ibu sebut tentang Soraja atau pernah Ibu Vivi menyebut tentang Soraja. Soraja itu sebenarnya adalah sebuah peninggalan juga yang sekarang sudah menjadi cagar budaya, itu dimiliki oleh keluarga. Tetapi karena sudah didaftarkan oleh pemerintah, maka rumah Soraja tersebut dijaga dan dipelihara oleh keluarga daripada pemilik Soraja tersebut. Nah, mereka diberikan kompensasi, mereka diberikan insentif untuk memelihara cagar budaya dan mereka diberikan gaji per bulan sesuai dengan bagaimana pengelolaan cagar budaya. Misalkan cagar budaya itu rusak, mereka juga diberikan bantuan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan untuk mengelola aset-aset yang menjadi bagian dari cagar budaya. Oke, anak-anak yang Ibu banggakan bahwa kita beralih kepada peraturan tentang cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah sebuah warisan budaya yang sifatnya sebenarnya kebendaan. Kenapa kebendaan? Karena memiliki beberapa komponen. Cagar budaya sebagai sebuah kebendaan ada di dalamnya adalah cagar budaya, ada strukturnya, ada cagar budayanya, ada struktur cagar budayanya, ada situs cagar budayanya, ada kawasan cagar budayanya, dan semua komponen tersebut sebagai warga masyarakat, sebagai pelestari, wajib untuk melestarikan keberadaan atau benda-benda cagar budaya tersebut. Anak-anak yang Ibu banggakan, jikalau kalian menemukan benda cagar budaya yang berhubungan atau berusia 50 tahun, dan memiliki masa gaya paling singkat 50 tahun anak-anak, mungkin Ibu Vivi di tetangganya ada yang seperti itu, dan kemudian bernilai sejarah, bernilai pengetahuan, bernilai pendidikan, bernilai agama atau kebudayaan, dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, silahkan didaftarkan kepada tim ahli cagar budaya. Jikalau komponen 4 bagian ini terpenuhi, maka benda cagar budaya itu bisa kami ajukan sebagai benda cagar budaya dari tim ahli. Salah satunya tim ahlinya adalah Ibu. Jadi di dalamnya itu Pak Iksan Binda, makanya Pak Iksan itu sudah lama saya kenal Ibu. Jadi karena kami sama-sama satu tim. Terus kemudian yang kedua adalah Pak Haryadi PhD, itu juga adalah ketua tim ahli cagar budaya
saya satu, dan kemudian teman dari Fakultas Hukum satu. Saya lupa namanya ibu itu karena baru saya kenal sekitar 2 bulan. Kadang-kadang saya ingat beliau, kadang-kadang saya lupa. Nah, adik-adik rekan mahasiswa, kita tidak mendefinisikan sebuah cagar budaya sebagai sebuah teori, tetapi ibu langsung memperkenalkan benda cagar budaya yang akan menjadi kajiannya ibu pada hari ini di kurang lebih waktu 1 jam waktunya ibu dengan kalian. Itu adalah benda cagar budaya yang ada di Lembah Bada Lore Barat. Sebenarnya Lore Limbu ibu masukkan tadi, tetapi ketika berpikir bahwa belum ibu terbitkan jadi buku, jadi ibu belum bisa memiliki kewenangan untuk menyampaikan kepada kalian. Karena ini sudah menjadi buku anak-anak, ibu berikan potongan-potongan serpihan dari buku tersebut kepada kalian untuk kalian bisa baca, kalian bisa lihat, dan kalian bisa pelajari. Nah, di Lembah Bada, tepatnya di Lore Barat, ada satu cagar budaya yang namanya Arca CP. Arca CP ini anak-anak ditemukan sejak tahun 1937 oleh Krayet, dan kemudian pada tahun 2017 dilakukan dan ditemukan oleh Hendra Sukandar. Nah, ketika dia mereka ke toko-toko tersebut melakukan penelitian, dan ternyata benda cagar budaya yang sudah ditemukan sejak tahun 1937 hingga tahun 2017 masih ada, dan bahkan sekarang masih ada di tempat dan di wilayah Lore Barat. Nah, ini adalah cagar CP, ini adalah fluid, fotonya fluid diambil dari sebuah berita kolonial atau buku kolonial yang mengkaji tentang benda-benda cagar budaya. Nah, kemudian yang kedua, slide yang kedua itu menyampaikan bahwa ukuran daripada Arca CP ini dengan tingginya itu kurang lebih 4 meter. Di sini tidak kelihatan 4 meter, tetapi dilihat dari tingginya orang tersebut ya, tidak mungkin ada orang setinggi 4 meter berdiri di depannya Arca CP. Itu menunjukkan bahwa tinggi daripada Arca CP tersebut memang berada pada posisi tingginya kurang lebih 4 meter. Dengan bahu lebarnya adalah 1,55 meter, dengan lebar perut 1,40 meter. Nah, panjang benda yang terdapat di bawah perutnya yakni kurang lebih 36 cm, dengan besarnya bijinya yang dimaksud ini Dinda itu ada pada bagian-bagian depannya itu kayak menggumpal ke depan, itu berukuran sekitar 30 cm, dan tebal hidungnya 4 cm. Berarti kalau 4 cm kayaknya lebih, yang mana mancung Ibu Vivi atau Arca CP ya? Ibu Vivi hidungnya berapa senti? Kalau beda kan pendek. Kalau anak-anak, kalau Ibu Vivi hidungnya berapa? Kalau Mufti Kamila dari Universitas Negeri Padang berapa hidungnya? Nah, menurutku ya, bahwa ukuran daripada hidung daripada Arca CP ini memiliki 4 cm, dengan lebar hidungnya adalah 34 cm. Jadi sekitar berapa itu buku itu? Besar ya berarti, karena memang tinggi ya. Terus kemudian lebar bahunya mencapai 14 cm, kemudian dengan panjang mulutnya 22 cm, besar dagunya 7 cm, dengan besar telinga 7 cm, dan bisa kalian saksikan sesuai dengan paparan Ibu yang Ibu telah sharekan kepada kalian. Nah, terletak di bagian utara, timur, selatan, sebagaimana yang Ibu paparkan di depannya kalian. Ibu tidak usah menyebutkan secara keseluruhan, nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan benda-benda cagar budaya yang Ibu sampaikan ini. Terus kemudian yang Arca CP ini terbuat dari jenis batuan andesit. Kemudian bentuknya pipi, ya memang dia pipi. Kalau anak-anak bisa ke sana nanti luar biasa ya, tapi kayaknya dia sendiri Bu Pipi ya. Ibu, ini jauh ya dari Kota Palu? Jauh, Dinda. Di Napu bukan ya, Bu? Ya, di Napu sayang. Tapi kayaknya enggak terlalu jauh toh. Tapi medannya sulit ya, Bu? Cuma medannya sih sulit sayangku. Kalau membawa anak-anak saya enggak berani, Dinda. Apalagi ini yang kita bawa ini perguruan tinggi yang berbeda-beda. Pertanggungjawabannya secara hukum itu yang Ibu tidak berani angkat tangan, Ibu sayang. Nah, anak-anak, kalau kalian menyaksikan ini berangkat sendiri ke sana, Ibu tidak mengarahkan kalian berangkat sendiri ke sana ya. Yang kenal tempat ini Kak Haikal. Luar biasa itu Kak Haikal sudah. Ibu, Haikal mau masuk.
Oh, kenapa saya jadikan host, Dinda? Saya Itu tidak kenapa saya jadikan host? Ya Allah, ini Ibu Vivi, kenapa saya dijadikan host? Saya yang tunggu dulu. Oh, banyak ya, 4 orang yang tidak sempat saya admit deh. ya Bu. Sudah kayaknya sudah saya admit semua, sudah semua? Oke Bu. Oke, sayangku. Oke, semua sudah, Ibu sudah admit, sayang. Oke, anak-anak, Ibu lanjut pada penjelasannya Ibu bahwa siapa yang telah melakukan penelitian tentang arca CP? Hampir sama semua. Apakah itu arca yang ada di Lindu, apakah itu arca di Lore Barat, Lore Timur, semua dilakukan penelitian oleh orang yang sama. Yang pertama itu diawali oleh Adriani dan Freit. Kemudian selanjutnya peneliti pertama itu Adriani dan Freit. Adriani dan Freit, kemudian tahun 1908 dilanjutkan oleh Freit sendiri, hilang Adrianinya. Nah, terus kemudian tahun 1990 penelitian kedua dilakukan oleh TNKT, menyusul tahun 1917 hingga 1921 dilakukan oleh Walter Cowden. Nah, Walter Cowden ini sebenarnya sering melakukan perjalanan pertama kalinya itu sebenarnya dia sampai di wilayah Palu. Tetapi karena wilayah Palu waktu itu masih kerajaan yang tidak serta-merta bisa menerima semua orang yang berasal dari luar, memungkinkan beliau untuk melakukan perjalanan ke wilayah Lembah Napu, wilayah Lembah Lore, Bada, dan lain sebagainya. Terus kemudian pada tahun 1976 dilakukan oleh Spendar, peneliti keempat, dan selanjutnya Kemdikbud tahun 1991 sampai dengan sekarang, dan muncul peneliti apakah itu dari Balat Manado, apakah itu dari Universitas Tadulako, dan banyak sudah meneliti tentang benda cagar budaya ini. Akan tetapi keberlangsungan dan pelestariannya yang belum secara full diperhatikan oleh pemerintah. Jadi anak-anak, inilah tempat bagian dari peninggalan cagar budaya Sulawesi Tengah yang hampir bisa melewati daripada cagar-cagar budaya umur tuanya daripada Candi Borobudur, anak-anak. Jadi kalau kalian tidak ke sana sebenarnya rugi, tetapi Ibu angkat tangan kalau antar kalian ke sana tak ada apa-apa. Hukumnya itu yang efeknya itu yang Ibu tidak kecuali misalkan perguruan tinggi kalian memberikan kesempatan kalian untuk ke sana, dan terus kemudian perguruan tinggi di sini Pak Rektor dalam hal ini menandatangani, mungkin Ibu Vivi bisa mendampingi kalian, apalagi Haikal sudah sering ke sana sebagai mentor. Haikal bisa mendampingi Ibu Vivi. Nah, terus kemudian yang kedua adalah perlu kalian pahami di bagian foto arca ini, dia kayak semacam memakai sebuah kudung selendang yang sudah miring, diperkirakan berada pada beberapa ribu tahun yang lalu. Terus kemudian dari arca CP ini apa nama suku yang mendiami. Mereka disebut dengan suku Tosaloge, yaitu dari orang adalah nama orang yang mula-mula mendiami kampung tersebut. Nah, anak-anak, sedikit riwayat tentang patung CP. Menurutnya bahwa seorang raja dari Palopo, yang pernah kayaknya saya sampaikan ini sama Ibu Vivi, bahwa kerajaan tua itu sebenarnya adalah kerajaan Palopo, Datuluwu, yang kemudian mengangkut, katanya menurut konon kisahnya, mengangkut benda-benda cagar budayanya tersebut ke wilayah Palopo, ke wilayah Lore, Bada, untuk mengajak masyarakat sekitar untuk menyampaikan tradisi-tradisi leluhur mereka, hingga kemudian patung itu katanya mau diangkat kembali ke Palopo, tapi sudah tidak bisa terangkat. Itu konon ceritanya. Terkait hal tersebut, menurut anggapan Raja Palopo bahwa orang Bada katanya tak pernah terkalahkan, justru patung ini di daerah Bada jadi harus dihilangkan. Oleh karena kenapa? Sejak adanya kisah tentang patung CP tersebut mengakibatkan orang Bada katanya tidak bisa terkalahkan oleh orang Palopo. Akibatnya niat kembali Raja Palopo mengambil kembali patung tersebut. Tetapi ternyata patung tersebut tidak bisa lagi dikembalikan ke Palopo, hingga kemudian tetap bertahan
di wilayah Lore hingga sekarang, yang sebagaimana mungkin Anda bisa saksikan di media-media sosial, bisa kalian saksikan di berbagai artikel dan menceritakan tentang bagaimana patung CP atau patung Arca CP tersebut. Terus kemudian dulu konon katanya orang Badak itu oleh kerajaan Palopo menganggap bahwa Badak itu adalah orang-orang sebagai budak. Nah, akibat dari cengkraman daripada kerajaan Palopo, maka orang-orang Badak itu berupaya untuk melakukan perlawanan. Ketika para budak tersebut melakukan perlawanan kepada Raja Palopo, ternyata mereka tidak bisa dikalahkan sebagai akibat dari katanya mereka sudah memiliki patung Arca CP tersebut. Nah, menurut kisah masyarakat bahwa patung ini awalnya sebenarnya menghadap ke arah selatan, daerah Luwu, tetapi sekarang sudah miring karena diperintahkan oleh Raja Luwu untuk memutar kembali waktu itu menghadap ke arah selatan. Tetapi 200 orang dari 1.800 tenaga tersebut mati tertindis oleh patung tersebut. Itu adalah kisahnya ya. Sempat Raja Palopo meminta menghadap kembali ke bagian selatan, tetapi tidak bisa. Akibatnya katanya tertindis oleh patung tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak, itu adalah cerita dan kisah yang disampaikan oleh orang-orang tua turun-temurun di wilayah yang menceritakan tentang patung CP atau Arca CP tersebut. Nah, adik-adik rekan mahasiswa yang Ibu banggakan, bahwa apa sebenarnya fungsi daripada patung-patung tersebut? Konon dulu patung tersebut difungsikan dianggap mereka sebagai sebuah dewa. Sehingga dengan patung tersebut dianggap sebagai dewa, jadi salah satu syaratnya adalah melalui permohonan kepada patung tersebut, mereka bisa membuka kembali lahan kebunnya mereka untuk mengerjakan kebun mereka sebagai persembahan kepada patung tersebut atau kepada patung yang dianggap dewa atau Tuhan tersebut. Nah, kemudian di belakang patung itu terdapat pahatan anak-anak. Di sini tertuliskan bahwa kalau misalkan berhasil naik mencapai puncak, maka kenang-kenangan diperoleh dari kencur ada di dalamnya. Kadang-kadang masyarakat dulu menyimpan di atasnya patung tersebut ada padi, ada kencur, ada jahe, disimpan di atasnya patung. Tetapi karena ada larangan tidak boleh lagi menginjak patung tersebut karena perlindungan cagar budaya dengan umurnya, maka jangan sampai kalian anak-anak melakukan foto atau gambar di atas patung, karena itu melanggar aturan dari Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 10 Tahun 2010. Jadi jangan melakukannya. Kalau misalkan kalian ke sana diantar oleh Kak Haikal, kemudian kalian tiba-tiba berfoto di atasnya patung atau di atasnya benda-benda megalitik. Nah, kalau Ibu Eda dan Ibu laporkan ke polisi, maka kalian pasti kena sanksi, kena pidana. Jadi jangan lakukan anak-anak. Silakan boleh kalian ajak ke Haikal mencuri-curi waktu untuk pergi ke sana, tetapi ingat izin dari perguruan tinggi kalian tetap harus kalian kantongi. Nah, di bagian lore tersebut ada namanya situs suso anak-anak. Situs suso itu terletak di Padang Bilantua yang ada di Kampung Lengkeka, Kecamatan Lore Selatan. Situs kepurbakalan ini terdapat pada bagian tenggara kampung yang ditumbuhi oleh rumput dan kebun jambu. Unsur-unsur megalitik ditemukan di sana. Bukan hanya arca menhir anak-anak, tetapi di sana ditemukan kelamba, ada arca megalitik, ada lempang batu, ada batu berlubang, serta batu bergeser. Nah, selanjutnya anak-anak, berbagai gerabah yang ditemukan sudah pecah. Nah, ini berikut gambar terkait dengan salah satu arca yang ada di bagian situs suso. Nah, arca namanya Arca Maturu. Arca Maturu ini tempat objeknya juga di situs suso. Ukuran tingginya mencapai 378 cm dengan diameter badannya 108 dengan diameter kepalanya 7 cm dan serta dasarnya 108 cm. Nah, ini gambar yang terkait dengan arca Maturu anak-anak. Ini adalah arca menhir Maturu dan arca menhir di situs suso. Jadi gambarnya arca modelnya begini anak-anak. Ada yang bulat, ada yang panjang. Nah,
Terus kemudian yang kedua adalah Arca Maturu. Bukan yang kedua, ini yang pertama adalah Arca Maturu. Yang kedua adalah Kalamba Situ Suso. Nah, inilah bentuk gambar anak-anak yang terkait dengan gambar bisa kalian lihat atau bisa kalian saksikan di gambar ini. Mungkin kalian mengatakan bahwa Ibu presentasinya terlalu kecil Ibu sudah atur tadi Dinda. Jujur Ibu presentasinya ini baru buat sekarang. Sebenarnya tadi malam mau, tapi karena saya letih sekali, nggak mampu saya Ibu Vivi Dinda. Jadi pas saya Ibu Vivi bilang Ibu masuk kita jam 2 langsung, oh ya Allah, sejak hari Senin minggu lalu belum istirahat sampai sekarang, tetapi saya sudah komitmen dengan Ibu Vivi, insya Allah saya akan mendampingi anak-anak bersama dengan Ibu Vivi. Karena kenapa harapan saya Nanda ketika kita memegang komitmen saya merasa bahwa letak kebersamaan terletak di situ. Terus kemudian ini anak-anak Kalamba Situ Suso. Nah, Kalamba Situ Suso ini juga kelebihannya dia juga berada di sawah. Jadi ketidakteraturan, bayangkan anak-anak kalau ini dijadikan sebagai sebuah museum, sebuah kawasan yang dilindungi betul-betul diperindah dan percantik. Ibu yakin dan percaya benda ini akan menjadi sebuah tempat untuk melakukan wisata ya, wisata pengetahuan, bisa wisata alam, akan tetapi pemerintah daerah lah yang memegang peranan penting untuk memperkokoh keberadaan kawasan-kawasan situs-situs ini. Nah, kalau misalkan pemerintah tidak melakukan pergerakan untuk memperbaiki, melihat, maka kedepannya bisa jadi benda-benda cagar budaya ini akan menjadi aus atau rusak. Ibu Pipi pernah ke tempat ini? Belum, Ibu. Kesanalah sekali-kali Dinda, ini lebih tua, paling tua ini benda megalitik di seluruh Indonesia. Cuma yang saya tahu itu Bu, yang ini yang kemarin di Napu itu Bu, karena itu kan sudah masuk di ini wisata yang diperkenalkan se-Indonesia. Iya, sudah diperkenalkan se-Indonesia, cuman umurnya lebih tua di bagian ini Dinda Lore. Oh iya Bu. Yang paling tua bahkan seluruh Nusantara menurut beritanya dari UNESCO. Makanya kemarin Pak Cudi mendatangkan dari Menteri Pariwisata untuk berusaha menggolkan dana terkait ini. Nah, jadi anak-anak kalau misalkan pulang percuma kalian tidak menyinggahi salah satu tempat cagar budaya yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, Ibu rasa kalian tidak akan pernah memiliki sebuah kisah dan cerita tentang peninggalan cagar budaya di wilayah Sulawesi Tengah, salah satunya di situs Suso. Nah, ini juga adalah situs anak-anak namanya Kalamba. Bukan Kalamba, baru bakal Kalamba, belum dibuat. Mungkin pas mau dibuat, mereka barangkali sudah meninggalkan peradaban megalitikum. Mungkin mereka sudah masuk kepada benda-benda peradaban neolitikum yang kecil-kecil. Mereka tidak lagi mengerjakan atau memahat batu-batu besar untuk menjadi Kalamba, sehingga di sekitar situs Suso ditemukan bakal-bakal Kalamba. Nah, adik-adik rekan mahasiswa, ini gambar terkait dengan bakal Kalamba situs Suso yang belum berhasil. Penelitinya sama anak-anak, Pak Adriani Prayet Tengkate, Walter Kodren, Mendikbud, dan Haris Fender, serta penelitian dari Balar Manado. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah tapak kaki situs Suso. Bayangkan anak-anak, bisa cari di internet yang ada terkait dengan tapak kaki situs Suso. Tapak kaki itu hanya bisa kalian temukan dari cerita dan kisah yang berhubungan dengan ceritanya raja-raja yang di bagian Kutai Tarumanegara. Nah, untuk tapak kaki situs Suso, karena Tarumanegara itu Ananda bayangkan pada abad ke-5 sampai 7 Masehi muncul. Mereka sudah mengenal tapak kaki 5 Masehi. Nah, bagaimana di wilayah ini? Karena mereka sudah mengenal tapak kaki. Apa itu tapak kaki? Ini adalah sebuah pertanda bahwa di tempat itu ada kerajaan berdiri. Jadi ini adalah situs kedua setelah Tarumanegara yang menggambarkan tentang tapak kaki. Tapak kakinya untuk di Tarumanegara itu berangkat tahun pada abad ke-5 dan ke-7 Masehi anak-anak.
Jadi ibu menduga juga posisi tapak kaki ini karena ini adalah merupakan simbolisasi bahwa tempat tersebut sudah berdiri kerajaan kalau ada tapak kakinya. Nah, jadi kemungkinan besar dia berasal pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Ini dugaan ibu. Jikalau berangkat dari kisah tentang situs kaki yang ada di Mula Lama dan lain sebagainya, dan ada yang tempat-tempat yang lain. Terus kemudian altar nomor 2 situs Suso. Terkait dengan altar nomor 2 situs Suso, itu menggambarkan bahwa altar ini kayak datar saja anak-anak. Tetapi perlu kalian pahami bahwa sebenarnya altar itu dalam kepercayaannya Kristen, dia adalah sebagai tempat persaksian bagi umat Kristen. Itu mungkin yang ada di sini mungkin si butar-butar dari Medan. Kalau altar dalam Kristen apa pemaknaannya? Apa pemaknaannya? Ada bisa sampaikan sama Ibu? Kalau altar dalam Kristus, apa itu pemaknaannya altar? Oke, lanjut. Terus kemudian ada juga namanya lumpang batu situs Suso. Lumpang batu situs Suso, ini adalah lumpang batunya. Lumpang batunya ini yang kedalamannya sekitar kurang lebih 10 dengan tingginya 20 cm. Yang mana mereka biasanya menumbuk biji-bijian di sini untuk mereka makan. Nah, kondisinya bisa berbentuk bulat, permukaannya rata, berongga, dinding melebar keluar, dan sebagian terkelupas. Nah, anak-anak sekalian yang dibanggakan, selain yang Ibu sebutkan tadi, yang terkait dengan lumpang batu, juga ada namanya arca menhir situs Suso. Arca menhir situs Suso yang berukuran ketinggian kurang lebih 170 cm dengan diameter kepala sebesar 53 cm dengan ukuran 66 cm dan dasarnya adalah 69 cm. Nah, apa bahan dasarnya? Adalah batuan yang warnanya hampir semua sama, abu kecoklatan dengan kondisi yang masih utuh. Ini kelebihannya anak-anak, bayangkan di sekitar sungai, tetapi tidak ada yang merawat. Coba kalau ini dirawat anak-anak, tetapi perawatannya itu yang susah. Kenapa? Biaya dari Pemda yang tidak ada. Siapa yang mampu merawat benda-benda ini? Setiap bulan, bahkan bukan setiap bulan, setiap hari semestinya. Karena itu tadi penganggaran dari daerah, dalam hal ini bupati, dalam hal ini dinas yang terkait yang bisa menjadi stakeholder untuk pengadaan sarana prasarana dan dukungan dana itu yang tidak berkembang. Dan bukan hanya di wilayah Sulawesi Tengah, Ibu yakin dan percaya semua daerah juga mengalami hal yang sama. Terus kemudian yang kedua adalah Kalamba. Ini adalah Kalamba anak-anak. Tempatnya juga sama di situs Suso yang terletak di daerah Lore bagian barat. Ukurannya sekitar 75 cm. Bahan utamanya juga dari batuan yang berwarna abu-abu kehitaman dengan kondisi yang tidak utuh. Kenapa tidak utuh? Karena sudah ada yang pecah-pecah. Sudah ada pecah di bagian kepalanya. Berarti kalau ada yang rusak sedikit begini, berarti dianggap tidak utuh. Sehingga diadakan pencatatan kembali untuk melihat atau memperbaiki kira-kira apa yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya, dalam hal ini dinas untuk memperbaiki atau melakukan perubahan-perubahan kepada benda cagar budaya yang sedang mengalami aus atau kerusakan tersebut. Nah, teman-teman yang saya banggakan, adik-adik rekan mahasiswa yang saya banggakan pada kesempatan hari ini disebut dengan situs Badan Kaya yang terletak di bagian Lore bagian selatan. Diberi nama, ini terletak di situs Badan Kaya anak-anak ya. Terletak di situs Badan Kaya. Di situs Badan Kaya ada namanya Arca Menhir Tantaduo. Arca Menhir Tantaduo yang mereka sebut dengan kerbau. Yang berada di situs bandar yang terletak di wilayah persawahan juga hampir sama di wilayah persawahan. Jadi luasnya kawasan ini ya, karena banyak sekali, bahkan ratusan anak-anak loh. Nah, makanya orang Barat sering melakukan perjalanan domestik ke wilayah sini, hanya sekedar untuk melakukan penelitian, hanya sekedar untuk melakukan pengembangan ilmu yang terkait dengan arkeolog, dan kemudian menjadikannya sebagai bahan kajian di universitas ternama di luar negeri. Kita Indonesia tidak melakukannya.
Oleh karena itu tadi, anggaran dana yang membatasi pemerintah daerah untuk mengembangkan atau melakukan penelitian-penelitian yang besar terhadap itu. Lagian di Indonesia jarang sekali yang arkeolog langsung. Ibu Eda bukan arkeolog. Ibu Eda bukan arkeolog. Di Sulawesi Tengah arkeolog itu satu-satunya itu Pak Iksam, Ibu Vivi. Jadi Pak Iksam itu adalah arkeolog satu-satunya di wilayah Palu. Nah, teman-teman yang lain paling sejarawan semua, bukan arkeolog. Nah, terkait dengan situs Bewa anak-anak, itu di situs Bewa ada yang disebut dengan Arca Menhir Arimpohi. Ini Arca Menhir Arimpohi ini terletak di tengah kota anak-anak, yang terletak di perempatan Jalan Koili Lapangan, Desa Bewa, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Ibu berharap anak-anak suatu saat ke tempat ini bisa berfoto, tapi di sini kan jalan raya, jadi jarang sekali orang bisa berfoto di sini karena takut kalian ada apa-apa, apalagi kalau rame-rame, jadi jangan lakukan. Nah, itu anak-anak yang Ibu ingin sampaikan. Ibu tidak memberikan banyak gambar-gambar yang berhubungan dengan ini, cuman Ibu ingin menyampaikan bahwa terkait dengan ini bisa kita sharing diskusi, tetapi waktunya tidak lama ya, karena Ibu ada kegiatan yang bisa Ibu lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan masih bisa Ibu lakukan. Dan ada yang bertanya terkait dengan arca-arca ini, kalamba ini apa fungsinya dan lain sebagainya, silakan kalian pertanyakan. Mudah-mudahan kita bisa sharing informasi, kita bisa sharing tanya jawab. Nah, anak-anak dipersilakan, mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan. Mudah-mudahan Ibu bisa menyampaikan atau menyajikan beberapa informasi terkait dengan ini. Kepada anak-anak dipersilakan. Oke, silakan. Silakan anak-anak. Itu kalau kemarin kan lagu enak, kalau ini kan lagu benda-benda tempo dulu. Yang enaknya ini langsung didatangi tempatnya. Oke, Mufti, apa kabar nak? Mufti dari UNP, prodi apa Mufti? Pendidikan sejarah, Bu. Wah. Oh, pendidikan sejarah. Memang di sana sebelum Nanda bertanya sama Ibu yang bertanya sama Mufti. Mufti, di sana ada juga benda-benda megalitik, nak? Ada, Bu. Di sini banyak, Bu. Tapi nggak di Kota Padangnya, Bu. Itu lebih di Kabupaten 50 kota. Itu di situs megalitiknya dia menhir, Bu. Dia satu kawasan itu banyak sekali situs menhirnya, Bu. Dan kami pernah KKL juga ke sana, ke Kabupaten 50 kota. Dan situ dibawa oleh dosennya ya? Iya, Bu. Dan ada cagar budayanya juga, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Silakan Mufti, ada yang bisa ditanyakan? Baik Ibu, Mufti izin bertanya. Yang ingin Mufti tanyakan itu terkait dengan tadi Bu, situs altar di Suso itu, Bu. Jadi fungsi altar ini itu sama nggak Bu dengan fungsi altar yang Ibu tadi sebutkan di orang Kristen? Sedangkan kita tahu Kristen saja masuk ke Indonesia sama dengan ketika bangsa Barat masuk ke Indonesia, Bu. Jadi itu yang saya tanyakan, Bu, fungsi dari altar di situs. Demikian. Oke, jadi fungsi altar ini naku untuk situs Suso, Ibu tidak kelihatan ya sebenarnya. Ibu sudah mencatatnya. Fungsinya adalah altar ini dijadikan sebagai persembahan saja, sebagai tempat persembahan untuk apakah itu binatang-binatang, apakah mungkin bisa babi, bisa binatang buruan lain, Mufti, terus kemudian mereka lakukan di altar tersebut. Itu kalau tempo dulu, nak. Jadi tidak sah menurut nenek moyangnya kita, jikalau persembahan yang mereka mau lakukan itu untuk kepercayaan kepada roh-roh, animisme, dinamisme, tidak dilakukan di altar. Karena altar itu sebagai pusat tempat suci, sama dengan orang Kristen mempercayainya. Kemudian mungkin dari dasar altar, kisah-kisah altar tentang tempo dulu inilah yang bisa menjadi salah satu cikal bakal pula, atau mungkin berbeda. Oleh karena kenapa altar ini berasal pada tahun sekitar 5 Masehi, 7 Masehi untuk wilayah Sulawesi Tengah. Tetapi kalau mungkin fungsi altar dalam Kristen itu sebagai rupa atau tanda sakramental di dalam agama Kristen.
Nah, tetapi altar yang terkait dengan altar yang digunakan tadi adalah sebagai wadah tempat hewan kurban diupacarakan atau disajikan. Jadi tanpa altar dianggap tidak sah pengorbanan tersebut. Oke, itu Mufti dari Ibu. Mungkin ada yang lain anak-anak? Ibu, jadi altar ini sama dengan dolmen ya, Bu? Sama, tetapi kalau dolmen kan berbeda ya. Walaupun dia juga menjadi sebagai tempat sarana, cuma kan modelnya dolmen kan berbeda, kayak sarkofagus ya, bertingkat-tingkat. Nah, tetapi fungsinya sama, sebagai alat untuk melakukan pemujaan. Tanpa dolmen, tanpa altar tidak akan juga berlaku pada situasi tertentu. Tetapi untuk di wilayah Sulawesi Tengah, terutama di Lindu, mereka menggunakan altar. Jadi sama sebenarnya, cuma modelnya yang beda. Kalau altar modelnya yang datar, tetapi kan dolmen bertingkat-tingkat seperti kayak sarkofagus kan, bertingkat-tingkat dia. Jadi fungsinya sama sebagai sarana untuk melakukan pemujaan, penyembahan kepada arwah-arwah leluhur, dan di altar itulah mereka kukuhkan. Oke, Mufti, ada yang lain nak? Sudah Bu, terima kasih Bu atas Sama-sama jawabannya. Mufti, ada yang lain anak-anak? Jadi kalau dalam Kristus, altar itu adalah simbol Kristus. Kalau altar dalam konsep kepercayaan lama ini, altar ini merupakan simbol upacara. Jadi kalau dia tidak ada, dianggap tidak, pengorbanan itu dianggap tidak 100% sempurna. Walaupun toh sempurna, tetapi mereka tidak meyakininya itu menjadi sempurna. Jadi darah di situ dipotong, Mufti. Darah disimpan di atasnya altar, Terus kemudian mereka melakukan pemujaan. Oke anak-anak, yang Ibu banggakan, teman-teman mahasiswa yang Ibu cintai, Ibu sayangi, silakan anak-anakku sayang. Ini mungkin materinya memang tidak terlalu menarik, oleh karena membicarakan tempo dulu yang tidak jelas, hanya sebatas perakiraan saja. Kenapa Mufti ketawa? Hanya memperkirakan sesuatu yang tidak jelas, atau menyaksikan lagu, ya enak ya didengar, karena bisa disaksikan sekarang, bisa didengarkan sekarang, tetapi ini kita mau mencari tahu juga buktinya ribet sekali, karena kita bisa hanya melakukan praduga, kemudian arkeolog melakukan penelitian-penelitian, itu pun arkeolog menentukan bahwa tanah atau batuan ini berasal pada tahun sekian, jadi kemungkinan besar altar itu berada pada tahun abad sekian. Itu aja anak-anak. Oke, anak-anak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, nak? Nah, kalau begitu dia bertanya, Meutua, ceritakan dulu nak perkembangan situs-situs nak yang ada di kampungnya Meutua. Meutua, ada altar, bukan altar, ada benda cagar budaya di tempatnya Meutua nak, atau Endang? Ada Bu. Iya Meutua, ceritakan sama Ibu nak, ceritakan sama teman-teman yang di sini. Kira-kira ada enggak perbedaan gambar-gambar yang Ibu sajikan tadi terkait dengan kalamba, terkait dengan altar, karena ini altar unik, jarang sekali ini altar. Jarang sekali, hampir tidak semua wilayah memilikinya. Karena ini adalah pemujaan tertua yang diyakini dimiliki oleh nenek moyangnya orang-orang yang ada di Lore Tempo dulu, itu Ibu abad ke-5 atau ke-7, Ibu tidak bisa memperkirakannya. Meutua bisa menjelaskan sama Ibu nak, apakah pernah mendapatkan juga altar di tempatnya Meutua atau benda cagar budaya yang lain? Altar Meutua dipersilakan. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Baik, sini akan menceritakan sedikit. Jadi di tempat tinggal saya di Kota Langsa namanya ya, di Aceh. Itu ada sebelumnya ada bangunan peninggalan Belanda. Namun setelah bertahun-tahun kemudian bangunan peninggalan Belanda itu menjadi perusahaan perkebunan di Aceh, yaitu Aceh Timur. Sempat menjadi kantornya pemerintah Aceh juga, kantor wali kota, dan sekarang diabadikan menjadi museum. Nah, di dalam museum itu terdapat beberapa peninggalan dari Belanda seperti piring Persia. Terus ada juga cetakan kue bolu itu
Ada juga tempat, kalau bahasa Acehnya itu tempat bakung ataupun tempat tembakau. Nah, Apa namanya nak? Apa namanya tadi tempat tembakau itu? tempat tembakau itu namanya, Bahasa Aceh, bahasa Aceh, bahasa Aceh. kalau di bahasa Acehnya itu namanya Jerepa. Jerepa itu seperti kotak yang khusus untuk menaruh tembakau. Jadi orang tua zaman dulu itu suka menghisap tembakau untuk kesehatan mereka. Terus ada juga tempat ranup ataupun tempat sirih yang menjadi ciri khas masyarakat Aceh. Ada juga peninggalan dari Belanda seperti alat perang seperti tembak, pistol, dan senapan yang punya saat VOC dulu, ya Bu, ya VOC dulu yang karena di orang Belanda dulu punya serdadu tentang mereka tuh di Aceh, terkhususnya di Kota Langsa yang dulunya bernama Aceh Timur. Jadi yang saya tahu Bu dari isi museum itu ada piring-piring dari Persia, dari Cina, terus juga ada alat-alat seperti tempat tembakau, tempat sirih, ada juga senjata-senjata Bu. Tapi kalau dari arca seperti itu saya belum menemukannya Bu kalau di Kota Langsa. Meutia, apakah tidak ada tempatnya yang dalam bentuk kawasan nak? Selain di museum sayang? Kalau di Langsa sendiri Bu cuma ada di museum. Oh, yang ada di museum. Nah, anak-anak teman yang lain ada yang enggak di tempatnya kalian yang sama dengan yang ada di wilayah Lore Barat anak-anak? Terima kasih Meutuana ya. Betul di sini kalau kalian sampai di Palu nanti mudah-mudahan kalian ada waktu dengan Haikal bisa bersama-sama ke museum. Apakah ada perbedaan antara museumnya tempatnya Meutua dengan tempatnya kami? Kalau di sini juga ada museum dan benda-benda cagar budaya, benda-benda dari tempo dulu ada semua ada di dalam. Nah, Ibu boleh bertanya kepada kalian, ada enggak yang sama di tempatnya kalian nak yang selain Mufti Kamila tadi yang berhubungan dengan Kalamba, Arca, tetapi dia berada pada sebuah situs atau kawasan tertentu, tidak dalam bentuk museum. Kalau museum terbatas, ini ruang luas sekali, hanya ada rumput, hanya yang tidak ditata dan dikelola oleh pemerintah. Bisa anak-anak mungkin Ibu memberikan gambaran sama teman-teman yang lain selain wilayah Sulawesi Tengah. Ternyata di wilayah Mufti Kamila, di wilayah pada Langsa sana ternyata beliau juga ada. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ada hal yang serupa atau yang sama. Anak-anak, sayang. Halo anak-anak. Ada nak yang tempatnya kalian yang sama? Halo? Bu, Ya, boleh Bu. bertanya? Silakan nak, silakan sayang, silakan nak. Silakan. Bu, Mufti izin bertanya, Bu. Ya, Mufti. Nah, dari gambar-gambar di situs, misalnya kayak arca menhirnya itu ya Bu, itu sangat berbeda sekali Bu antara yang di tempat Mufti dengan yang di Sulawesi Tengah itu Bu. Jadi ada nggak Bu kajian semiotiknya tentang arca menhir di situ? Soalnya bentuknya itu kayak aneh sekali Bu, sedangkan di tempat Mufti itu hanya kayak gambar, dia lebih ke simetris gitu Bu gambarnya Bu. Tapi modelnya kalau seperti apa Mufti? Modelnya seperti apa? Nah, kayak simetris seperti apa? kayak bunga tapi garis-garis gitu Bu. Kalau di tempat Mufti, kalau di Sulawesi Tengah itu kan kayak ada hidungnya, ada matanya. Kalau di tempat Mufti nggak ada Bu kayak gitu Bu. Jadi ada bagaimana modelnya Mufti? Ada gambarnya di situ di video nak bisa kau sebarkan sama Ibu? Coba nak, ada. Mufti pakai HP nih Bu. Ada di laptop. Ada di laptop ya. Jadi Ibu tidak bisa bagaimana modelnya ya. Kalau misalkan dalam hal yang berhubungan dengan yang kalian sampaikan tadi yang dipertanyakan, apakah ada
apa ya? Apa pertanyaan gaya semiotiknya? Ya, semiotiknya, Bu. Nilai semiotik daripada daripada cagar budaya tadi. Ya, arca menhir di misalnya di situs yang tadi gambarnya ada yang di persawahan tadi itu, Bu. Itu ada nggak? Kalau menurut Ibu ya, jujur, menarik pertanyaanmu. Kenapa Ibu menarik? Karena kalau membahas tentang makna tanda atau simbol dalam menhir itu sendiri, belum ada peneliti yang langsung mengkaji itu. Tetapi Ibu tertarik dengan pertanyaanmu, apakah ada makna semiotik? Dengar itu Haikal, apakah ada makna semiotik, tanda yang dimaknai dari setiap menhir atau arca yang ditemukan tersebut? Kalau menurut Ibu Nak, karena ini kan anu tempo dulu sama dengan pertanyaannya bukti yang kemarin kepada Ibu itu, yang dia tetap mempertegas bahwa maknanya itu artinya sebagaimana karya puisi, karya lagunya tersebut yang disampaikan oleh orang tuanya. Nah, kalau menurut Ibu Nak, anggaplah tadi yang berhubungan dengan arca, Ibu ambil satu saya contoh ya. Ibu ambil contoh yang terkait dengan yang pertama ini, arca CP. Nah, simbolisasi CP ini adalah sebuah cerita tadi yang mengisahkan tentang bagaimana apa penyebabnya dia melakukan, apa penyebabnya arca CP ini dalam bentuk tandanya menjadi miring. Itu kalau bisa dimaknai, walaupun belum ada tulisan yang mengkaji tentang arca menhir dalam kajian semiotik tandana, tetapi Ibu ingin menyampaikan untuk mempertegas bahwa setiap arca atau setiap menhir pasti memiliki makna dan simbolisasinya masing-masing bagi pembuat. Kenapa? Oleh karena ketika mereka menggambarkan foto arca CP ini dengan hidungnya, dengan matanya bulat, itu menandakan bahwa segala sesuatu yang dilalui melalui mata besar itu bisa menaungi seluruh dunia. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau misalkan kenapa mereka lebih banyak cenderung hidungnya PC, oleh karena kenapa? PC dalam bentuk hidung itu tidak ada penanda yang bisa menjadikan sebagian daripada tanda-tanda itu untuk memperuncing keadaannya itu. Nah, lain kalau Lorelindo, nah mereka kelihatan gambarannya itu tumbuh ke depan itu garis-garisnya. Tetapi kalau di Lorelindo tidak, lebih cenderung dia lebih cenderung kelihatan rata. Tetapi yang mereka lakukan itu hanyalah yang mereka rubah-rubah itu bagian hidung, dipermantap, terus kemudian garis lengkung-lengkungnya yang banyak. Simbolisasi yang bisa dimaknakan di situ adalah sikap lurus dari setiap tindakan seseorang tersebut bisa dimaknai tidak berubah jika kita melakukan kebenaran dan kebersihan. Ya, itu yang disimbolisasikan dengan misalkan mereka mempergunakan garis lurus, tidak tumbuh basah hidungnya muncul ke depan. Nah, itu seperti itu. Nah, dengan mata lebar itu tadi mereka bisa memandang lepas dunia ini karena pertama menurut cerita dan mitosnya bahwa wilayah Lore ini pertamanya dikuasai oleh sebuah kerajaan Lu. Karena Lu ingin menguasai semua daerah-daerah secara luas tanpa mengedepankan nilai-nilai keluruhan jiwa mereka untuk menyebarkan diri keturunannya ke mana-mana. Jadi yakin dan percaya bahwa orang tua kita dulu atau nenek moyang kita ketika membuatkan sebuah cerita atau kisah terkait dengan atau membuat sebuah lukisan-lukisan pasti mereka memiliki makna semiotik masing-masingnya karena ada pemaknaan simbol yang terkandung dari setiap apa yang mereka buat. Nah, itu dari Ibu Mufti. Mungkin ada lagi pertanyaan dari yang lain anak-anak. Ibu izin bertanya boleh? Iya. Jadi Bu, sebelumnya beberapa tahun yang lalu saya sempat berkunjung ke Kota Lok Semawe. Jadi di Kota Lok itu
dijadikan sebagai tempat wisata ya, tempat cagar budaya itu namanya Goa Jepang. Itu apa bisa dikatakan sebagai budaya ya, Goa Yang Jepang? mana? Coba ulang itu anak. Coba saya. Jadi Bu, di kota Lok Sumawe saya pernah berkunjung, itu namanya Goa Jepang. Nah itu di dalam goa itu juga ada benteng pertahanan tentara Jepang. Tetapi kalau untuk peninggalan seperti bentuk-bentuk patung itu tidak ada, Bu. Apakah goa itu bisa dikatakan cagar budaya, Bu? Bisa sayangku. Kan ada aturannya tadi sayang 50 tahun saja. Yang penting ada yang mendaftarkan cagar budaya tersebut. Nah, urutan waktunya jelas nah ada di sini sayangku, bahwa cagar budaya itu memiliki komponen 4 persyaratan. Yang pertama adalah berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya nak, berarti kalau masa gayanya Jepang nak, berarti masa gaya pendudukan Jepang. Nah, terus kemudian ada arti khususnya, berarti daerah tersebut pernah diduduki oleh bangsa Jepang. Ada sejarahnya nak. Terus kemudian bernilai pengetahuan, ada pendidikannya, bahwa melalui perjuangan bangsa Indonesia mereka bersatu padu, mereka mampu mengusir pendudukan bangsa Jepang di wilayahnya tempat kalian melakukan itu. Di mana Goa Jepang ya? Di Goa Jepang ya? Ya Bu, Goa Jepang di kota Lok. Di mana itu nak Goa Jepang saya? Itu terletaknya tuh di kota Lok Sumawe, Bu. Kalau jaraknya dari tempat tinggal saya sekitar 6 jam, Bu, perjalanan darat. Jauh tempat tinggalnya emang mana? Dari tempatnya itu jauh? Jauh, 6 jam, Bu. Oh, jauh ya, Boy. Naik motor itu? Iya, naik angkutan umum. Oh iya. Ya luar biasa, jauh juga ya. Nah, itu masuk nak. Yang penting persyaratannya itu yang 4 tadi nak. Secara otomatis pasti nak. Terus Bu, kalau mengenai makam-makam sejarah itu juga termasuk ya Bu? Yang mana nak? Misalkan kalau di sini kan kalau di Aceh banyak makam-makam kayak makam pahlawan, makam orang-orang berpengaruh zaman dulu di Aceh, itu sebagian ada diabadikan jadi wisata budaya. Berarti itu termasuk juga ya Bu? Semua nak, yang penting dari tim pemerintah daerah dan tim cagar budaya sudah mendaftarkannya nak. Kalau sudah, walaupun dia sudah tua nak, tetapi kalau tidak ada yang mendaftarkan nak, tidak bisa, tidak juga saya. Tetapi kalau sudah diregistrasi, didaftarkan nak, berdasarkan persyaratan yang tadi itu, maka secara otomatis dia cagar budaya, kecuali pemerintah daerah yang malas mendaftarkan. Soalnya yang dari saya selama tinggal di Aceh belum pernah menemukan kayak patung atau arca gitu Bu. Kebanyakan kayak makam, masjid, benteng, goa. Ya, itu uniknya Aceh nak. Ingat nak, Aceh itu adalah serambi Mekah. Hal-hal yang bernuansa tradisi budaya mereka upayakan untuk dihilangkan. Oleh karena kekuatan agama di sana lebih kuat ketimbang dari kepercayaan. Jadi kita memaknai sebagai sebuah toleransi saya. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan, walaupun ada sebenarnya, tetapi tidak dilakukan oleh karena kenapa? Doktrin agama di Aceh yang sudah kuat tertanam tentang Islam, mereka berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang berbau tradisi. Jadi mereka lebih menguatkan diri kepada masjid, peninggalan-peninggalan agama Islam. Jadi tidak itu, walaupun ada sebenarnya. Terima kasih Bu penjelasannya. Sama-sama sayang, sama-sama. Ada yang lain anak-anak Ibu? Anak-anak Ibu, ada yang lain sayang? Ada yang lain anak-anak Ibu? Disilahkan. Halo? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan dari Ibu, nah selain yang disampaikan tadi Meltia, mau tua, mungkin ada yang lain lagi. Endang, di tempatnya, coba ceritakan nak, di tempatmu nak. Endang? Endang? Iya, Bu.
Di tempat mana ada yang bisa disampaikan sama teman-teman yang lain? Apa perbedaannya? Mungkin ada yang pernah Endang dapatkan benda-benda megalitikum yang patung-patung besar di wilayahnya Endang. Kalau ada di sini yang terkenal ini Bu, Benteng Marlboro Bu. Apa isinya nak? Apa saja yang ada di dalam? Yang di dalamnya banyak Bu. Ada peninggalan ini, sel penjaranya, ada meriamnya, ada senjata-senjatanya Bu. Apakah dia dalam bentuk kayak kawasan begitu, kayak kampung atau museum? Dia benteng besar Bu, kayak Candi Borobudur kan. Tapi kalau Candi Borobudur kan besar sekali Bu. Nah kalau di benteng ini dia seperti benteng. Di dalamnya tuh ada tempat sel penjara, terus tuh di atasnya ada meriam untuk perang gitu Bu. Nah itu benda cagar budaya juga. Di mana apa namanya tempat itu dan di mana lokasinya nak? Lokasinya di ini Bu, di mana? Di dekat pantai Bu. Maksudnya kampungnya, nama kotanya apa tempat itu? Nama apa Bu? Namanya tempatnya itu nak, benteng itu. Benteng Marlboro Bu. Di mana, di kota apa nak? Di kota Bengkulu Bu. Oh di Bengkulu ya, iya betul Bengkulu. Nah, sejak kapan pernah enggak ada renovasi di tempat ini Endang dari pemerintah daerah nak? Kalau renovasi belum tahu Bu ya, tapi sejauh yang saya lihat itu di dalamnya masih cuma sekedar dibersih-bersihkan saja sih Bu, barang-barangnya. Endang dari fakultas mana? Universitas Muhammadiyah Bengkulu Bu. Endang dari prodi apa nak? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan dan Sastra Indonesia. Kalau yang menjadi tim ahli cagar budaya itu nak minimal dari antropologi, sejarah, arkeolog, terus kemudian orang kimia juga bisa. Orang kimia juga bisa, terus kemudian orang kimia ditinjau dari apanya Bu? Ditinjau dari alat-alat bahannya tersebut bagaimana supaya dia bisa bertahan lama sayang. Oh lebih ke ini ya Bu, apa namanya? Lamanya sebenarnya berarti lebih ke ininya Bu, apa lamanya cagar itu berada di ini kan dihitung kan Bu lamanya. Ya. Iya. Jadi Ibu merasa bahwa orang kimia dibutuhkan, terus kemudian arsitektur, terus kemudian sejarah, terus kemudian arkeolog. Oleh karena kenapa disiplin bidang ilmu itulah yang bisa menguatkan. Kalau misalkan Endang bisa ke sana, bisa mendaftar ke dinas, Pak. Di sini ada enggak tim ahli cagar budaya? Kalau tidak saya mendaftar. Karena setiap kabupaten itu ada, nak. Di sini juga masih ada Bu. Ini rumah Ibu Fatmawati dan Insinyur Soekarno Bu. Nah kalau itu betul itu nak, ya itu pasti itu nak, karena dia kan proklamator, memiliki nilai sejarah yang luar biasa, pengetahuan pasti ada itu di Belitung kan? Iya. Oke anak-anak, Assalamualaikum. terima kasih banyak Endang. Nah, mungkin anak-anak yang lain kalau tidak ada saya kembalikan kepada Ibu Vivi Dia Aprianti Sangkota. Kepada Dinda dipersilakan. Baik Ibu Eda, terima kasih banyak telah membawakan materi terkait pengenalan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi kayaknya Dinda, kayaknya kita lagi loyo ya? Enggak Bu, jadi ini karena apa namanya? Karena kan mahasiswa mau luring. Nah, kenapa saya harusnya ini cagar budaya di bagian belakang, tapi kenapa saya buat naik ke atas karena mahasiswa mau luring. Nah, yang bisa dijadikan luring itu kayak kunjungan wisata, kemudian ke tempat buang goreng itu maunya saya itu benar-benar langsung turun. Kalau misalnya cagar budaya kayak seperti ini tuh Bu, masih bisa kita via daring. Jadi makanya semuanya saya majukan semua ke atas Bu. Terus gitu. Iya Bu, terus loyonya itu gara-gara tiap hari Minggu ini, aduh. Iya, letih Bu.
Bayangkan anak-anak ibu nak dari Senin, Ibu Muhammad, coba tanya Muhammad Aikal. Ibu tiap pernah ke kampus gara-gara mengurusi mahasiswa PPG dari jam 7 ibu masuk ke Ibu Pipi sampai pukul 3. Nah kalau pukul 3 tidak mungkin ibu ke kampus sudah. Iya, Jadi makanya luar biasa dari hari Senin nak sampai hari Sabtu tidak pernah berhenti. Sisa minggu ini yang kami mempergunakan semaksimal mungkin seperti Bu Pipi kan mau mencari jodoh nak. Jodohnya kasihan mau hari Minggu ketemu tidak jadi karena kita selalu mengganggu. Tapi kalian juga pasti mau malam Minggu juga tidak bisa, jalan-jalan tidak bisa gara-gara Ibu Pipi. Kenapa selalu hari Minggu? Ibu Eda kenapa selalu hari Minggu? Kami juga tidak mau, tetapi tiada waktu nak. Cuma di situ yang ada. Iya Ibu. Tapi kalau misalnya ini emang apa namanya semangatnya bukan semangatnya sih, cuman tenaganya berkurang pada minggu hanya minggu aja ya Bu, karena terlalu diforsir sekali Senin sampai Sabtu ini ke minggu lagi. Tapi nggak apa-apa Bu, jadi alhamdulillah kalau misal kegiatan kita yang masih bisa didaringkan, kita bawa maju ke depan semuanya ke daring, nanti yang harusnya realnya itu luring kayak kunjungan dan lain-lain kan anak-anak bisa semangat karena kan turun langsung kan Bu. Jadi biar ini Bu, makanya saya desainnya seperti itu. Jadi nanti dimajukan semua kegiatannya, nanti tidak sesuai sama rencana yang awal, nanti akan saya rubah Bu, gitu. Tapi minggu ini kita agak ini ya Bu, hari ini aja sih, hari ini aja. Hari ini saja, ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan supaya kita bisa. Karena kan minggu depan sudah tanggal 17. Nah minggu depannya lagi itu sudah luring anak-anak Bu. Oh sudah luring ya? Ya, jadi sudah kita yang harus itu Bu, tidak ada tawar-menawar Sabtu Minggu berarti. Jadi tidak ada tawar-menawar Sabtu Minggu, ya Allah mampus kita. Nggak, anak-anak turun kan sudah insya Allah sudah di Kota Palu. Jadi yang bisa daring Ibu majukan semuanya seperti itu. Gitu Bu, sebenarnya yang terjadi. Iya betul. Nah adik-adik, anak-anakku, nah itu ada assignment, diperhatikan ya assignment untuk kegiatan minggu depan itu Ibu buat refleksi tentang kegiatan kita di kebinekaan. Nah, hari ini kan kita kebinekaannya adalah mengenali cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah untuk refleksi Ibu harap nanti kalian ada presentasi tentang kalian kenalkan kepada Ibu sama Ibu Nur Aida tentang cagar budaya yang ada di daerah kalian masing-masing. Nah, untuk memudahkan kalian, makanya Ibu buat the assignment. Tugasnya itu selama 1 minggu. Nah, minggu depan itu kalian tinggal presentasi. Gitu. Ya, nggak susah kok. Ini kan tadi Ibu Eda sudah memberikan gambaran. Oh, seperti ini cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Kemudian ditinjau dari kalau misalnya cagar budaya ini mulai dilihat kayak Ibu tadi kan yang paling terkenal kalau saya Bu, yang saya tahu itu yang di Napu itu karena sudah seliwir kemana-mana. Saya enggak tahu yang lain Bu. Sebenarnya Bu, kalau di banyak sekali Dinda sebenarnya. Termasuk Soraja, ya, memang banyak sekali. Makam raja-raja, makan Islam banyak Dinda di Pak. Iya betul. Jadi karena tadi Ibu Eda sudah berikan gambaran terkait cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Semoga bisa menjadi rujukan buat anak-anak membuat presentasi untuk dipresentasikan minggu depan terkait cagar budaya yang ada di daerah kalian. Karena Ibu Eda dan Ibu Vivi juga pengen tahu ya kan Bu? Dan Haikal juga. Iya betul. Gitu, ada pertanyaan? Kita bertemu minggu depan ya. Oke, betul. Gimana, ada lagi pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, Ibu Eda saya izin akhiri ya, Bu. Ya, terima kasih Dinda. Dadah. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama sayang. Ya, gimana adik-adik? Kita ini aja ya, kegiatannya sampai 3:30, berarti di sana di waktu Indonesia Barat 2:30. Oke. Ada lagi, oh iya, satu lagi. D, untuk logbook,
kalian melaporkannya itu sesuai yang ada di ini ya, sesuai pokoknya hari ini kan kegiatan kita kebinekaan 4, mengenalkan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, itu ditulis aja sesuai itu. Jadi yang ada di logbook itulah yang kalian laporkan di ini ya, yang ada di SPADA, yang ada di assignment maupun presensi, itu aja yang dilaporkan kegiatannya itu. Ibu sengaja rombak itu biar nanti kalian pada saat kalian sudah luring ke sini, itu kita ada kegiatan yang benar-benar turun lapangan. Makanya yang tidak turun lapangan, yang masih bisa kita on kamera melalui daring, itu Ibu majukan ke semuanya ke atas. Nah, nanti untuk yang kayak kunjungan, harusnya kan hari ini tuh kita itu kunjungan ke bawang goreng, ya kan? Proses pembuatan bawang goreng. Nah, itu harusnya Ibu pengennya kalian yang turun langsung kita ke tempat produksinya. Jadi kalian tahu tidak hanya nonton lewat video toh, makanya yang bisa on daring Ibu majukan ke depan gitu sebenarnya. Tapi pelaporannya di logbook sesuai hari ini ya. Jadi hari ini tanggal 10 kalian kebinekaannya itu kebinekaan 4 tentang pengenalan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, Ibu kita akhiri saja ya. Hari ini terlalu banyak ATP keluar nih. Banyak energi. Gimana? Oke, Bu. Ibu. Oke, ya, Oke. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Oke, izin pamit semuanya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu minggu depan ya. Sama kita kalau misalnya ada ini apa keluhan-keluhan kalian terkait pengajuan ini, klaim-klaim tiket dan sebagainya, dilaporkan ya di grup. Karena pasti itu ada kendala dan sebagainya, dilaporkan aja. Gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, ketemu lagi minggu depan insya Allah. 2 minggu kemudian kita ketemu langsung. Insya Allah, amin. Oke, bye semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong di absen ya.